Ada shalom semuanya? Senang bersama dengan saudara. Haleluya. Di ibadah sore hari ini Bapak Ibu, kita akan coba mulai mengekspos secara seri khotbah tentang nubuatan akhir zaman. Kita akan mulai dari menggali pesan Tuhan, firman Tuhan tentang ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil zaman itu, yang saya percaya ini juga sangat relevan dalam kehidupan kita di 2018 ini. Mari sama-sama kita buka terlebih dahulu Wahyu pasal 2 Bapak Ibu. Kitab Wahyu pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita akan baca secara responsoria berbalas-balasan. Saya akan baca ayat yang ganjil, Ibu Bapak nanti dibantu Pak Prana membaca ayat yang genap. Kita akan baca sampai habis pasal 2 ini ayat yang ketujuh nanti. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia kepada jemaat di Efesus, ayat 1 saya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 3, 1 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Haleluya. Di sore hari ini, seri pertama kita akan coba mengekspos tentang pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Kembali Bapak Ibu perhatikan ayat yang pertama pasal kedua tadi. Tuliskanlah kepada jemaat, kepada malaikat jemaat di Efesus. Ada kalimat kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini maksudnya apa? Apakah malaikat makhluk roh itu? Atau Tuhan ingin berkata bahwa di setiap jemaat, dalam hal ini jemaat Efesus, ada malaikat Tuhan yang menjaganya? Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami Alkitab hanya dari bahasa Indonesia, maka sepertinya memang kita memahami bahwa jemaat Efesus ada malaikat yang menjaganya, kemudian Tuhan berfirman kepada malaikat ini. Ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat secara dalam etimologi kata, maka ini bukan berarti malaikat dalam bentuk makhluk rohani itu. Sebab kalau kita melihat bahasa asli Yunani yang digunakan oleh Yohanes, malaikat di sini menggunakan kata Yunani angelos, yang nanti kemudian oleh bahasa Inggris diadopsi menjadi kata angel. Memang terjemahannya, tafsirannya dalam bahasa Indonesia adalah malaikat. Tapi kalau kita melihat kata angelos ini, itu sebelumnya oleh perjanjian lama, bahasa Ibrani, juga ada yang sepadan, setara, sama, yakni kata Ibrani malak. Jadi kata Ibrani malak dengan kata Yunani angelos itu sepadan, setara, selevel. Dan kalau Bapak Ibu memahami bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, malak atau angelos itu bukan saja bisa ditafsirkan sebagai malaikat, tapi juga bisa ditafsirkan sebagai utusan. Ya. Pembantu. Itu. Ya. Angelos atau malak itu juga bisa diterjemahkan sebagai utusan atau pembantu.
Jadi kalau kita maknai hal ini, sebenarnya wahyu Tuhan kepada 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu ini, itu bisa ditujukan kepada utusan Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada. Dalam hal ini, utusan Tuhan kepada jemaat Efesus. Pembantu Tuhan yang ada melayani di Efesus. Kalau Bapak Ibu memahami ini sebagai utusan atau pembantu Tuhan yang melayani di Efesus, itu berarti bisa gembala. Ini bisa bicara mengenai pemimpin gereja Efesus. Ini bisa bicara mengenai penatua yang ada di Efesus. Ini bicara mengenai utusan Injil yang ada di Efesus. Ini juga bisa bicara mengenai orang-orang percaya yang Tuhan taruh di Efesus untuk bertumbuh di sana dalam iman dan kebenaran. Jadi ini bicara tentang kita, saudara. Ya. Lebih spesifiknya ini bicara mengenai pemimpin gereja. Dan Bapak Ibu, meskipun ini saya tafsirkan surat Tuhan untuk pemimpin gereja Efesus, tapi tidak serta-merta kemudian saudara berkata, loh kalau gitu ini buat yang namanya pendeta aja dong, buat Pak Seno aja lah, saya mah enggak, saya kan jemaat, enggak bisa begitu. Ya, karena kan seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Jadi saudara, gembala itu cerminan dari jemaat. Ya, saya berani pastikan gembalanya model A, jemaatnya akan ikut model A. Ya, jemaatnya, gembalanya, pendetanya, pemimpin gerejanya tipenya marah-marah, maka jemaatnya pasti akan tipe marah-marah. Ya, kalau pendetanya khotbahnya melulu tentang mujizat, maka otomatis tuh jemaatnya juga akan ngomongin mujizat aja. Kalau pendetanya ya itu ngomongin mengenai bahasa roh, maka otomatis tuh jemaatnya juga ngomongin tentang bahasa roh mulu, menekankan pada bahasa roh mulu. Jadi ini bicara bukan cuma untuk pemimpin gereja, tapi juga bicara untuk jemaat-jemaatnya. Supaya saudara, supaya domba-dombanya Tuhan memahami pemimpinnya. Sehingga kalau pemimpinnya salah, bisa dikoreksi. Supaya dampaknya tidak kepada kita semuanya. Sore hari ini firman Tuhan buat saya secara pribadi. Sore hari ini, firman yang kita baca ini buat saudara juga. Mari coba sama-sama kita gali, kita expose apa yang disampaikan Tuhan kepada jemaat di Efesus ini. Kemudian di ayat 1 tadi, tolong dibaca kembali Pak Prana untuk kita pelan-pelan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ada terminologi ketujuh bintang di tangan kanannya. Ada terminologi ketujuh kaki dian emas. Bapak Ibu nggak usah bingung, nggak usah menafsirkannya ngalor ngidul. Ya, biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Apa sih yang dimaksud dengan ketujuh bintang itu? Apa sih yang dimaksud dengan ketujuh kaki dian emas itu? Itu dijelaskan dengan sempurna di ayat atasnya. Tepatnya di Wahyu 1 ayat 20. Tolong dibaca Pak Prana, apa yang dimaksud oleh Yohanes ketika nulis Wahyu ini dengan ketujuh bintang dan ketujuh kaki dian yang terdapat di Wahyu pertama ayat yang ke-20. Silakan. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi ketujuh bintang itu adalah angelos jemaat. Bisa berarti malaikat jemaat, bisa berarti utusan Injil di jemaat itu, bisa bicara mengenai pembantu Tuhan di jemaat itu, bisa bicara mengenai gembala jemaat itu, bisa juga bicara mengenai siapapun yang Tuhan taruh di jemaat itu. Dan ketujuh kaki dian itu tidak lain tidak bukan adalah gereja itu, jemaat itu, ya, koinonia itu, persekutuan itu. Nah saudara kekasih Tuhan. Jadi inilah yang dimaksud dengan ketujuh bintang, inilah yang dimaksud dengan ketujuh kaki dian itu. Kita akan belajar saudara, ya, apa yang Tuhan taruhkan kepada jemaat di Efesus dan kita bisa pelajari di malam hari ini. Mari sama-sama, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan sungguh.
Kepada jemaat di Efesus, kepada pemimpin jemaat di Efesus, Tuhan ada memuji. Pujiannya luar biasa. Mari sama-sama, apa yang Tuhan puji dari pemimpin gereja di Efesus, dan dalam hal ini juga jemaat di Efesus. Mari sama-sama kita baca ayat yang keduanya. Bersama saya, 3, 1 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Sampai situ dulu. Aku tahu, A-nya besar. Bapak Ibu sudah saya jelaskan tadi, ini adalah surat Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan kepada pemimpin gereja di Efesus, kepada jemaat di Efesus. Tuhan bilang di suratnya ini kepada jemaat di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan yang Tuhan ketahui dari jemaat di Efesus, dari pemimpin di gereja Efesus, itu pekerjaan yang luar biasa. Karena kalimatnya berikutnya adalah, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Kata jerih payah di sini, saudara, itu menggunakan kata Yunani kopos. Kata kopos ini bukan saja berjerih lelah, tapi lebih tajam bicara mengenai bekerja keras dengan sungguh. Dalam konteks pelayanan. Berarti pendeta yang ada di Efesus ini, pemimpin gereja Efesus ini, jemaat Kristen yang ada di Efesus, ini bukan jemaat yang malas. Ini jemaat yang kopos tadi. Ini jemaat yang berjerih payah lelah. Ini jemaat yang bekerja keras dalam pelayanan. Ini tipe jemaat yang mati-matian bagi Tuhan. Keren gak saudara? Keren. Saya udah belasan tahun, nyaris 20-an tahun ini saudara saya melayani Tuhan. Dan tidak banyak gereja, tidak banyak pemimpin gereja yang saya lihat mati-matian untuk pelayanan bagi Tuhan. Jadi jemaat di Efesus ini jemaat yang benar-benar antusias dalam pelayanan. Pendetanya, gembalanya, pemimpinnya bekerja keras, transfer ke jemaatnya. Jemaatnya juga jemaat yang bekerja keras dalam pelayanan. Jemaat gereja yang sepertinya hidup luar biasa. Lanjut, apa yang dipuji Tuhan berikutnya? Tadi sudah dibaca ayat 2, saya ulangi lagi. 3, 1 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi jemaat di Efesus, pemimpin gereja di Efesus yang kita pelajari pada malam hari ini, bukan saja kopos, bukan saja bekerja keras, tapi hupomone. Yang diterjemahkan dalam bahasa LAI tadi, tekun. Hupomone bukan berarti tekun, tapi juga bisa berarti tabah, sabar. Sabar terhadap apa, Pak? Tabah terhadap apa, Pak? Bapak Ibu ingat, ini adalah surat Tuhan kepada jemaat di Efesus. Efesus itu salah satu kota besar yang ada di Asia Kecil zaman Perjanjian Baru. Efesus ini letaknya di wilayah Turki sekarang, Bapak Ibu. Karena Efesus ini kota besar, kota perdagangan, maka penduduknya heterogen. Kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah Alkitab, kota-kota yang ada di Perjanjian Baru, itu bahkan kota Efesus menjadi pusat dari kekuasaan Imperium Roma di Asia Kecil. Dalam artian, pasukan-pasukan Roma yang tertinggi, jenderal-jenderal Roma yang terpercaya, yang ditugaskan oleh Kaisar untuk menguasai, memerintah di Asia Kecil, ditaruh di Efesus. Itu dampaknya kota Efesus kota yang sangat Romawi di zaman dulu. Kota di Efesus itu karena kota Romawi, maka banyak kuil-kuil yang dibangun untuk Kaisar, saudara. Bapak Ibu tahu dong, Kaisar itu bukan 1-2. Ya. Kaisar Roma itu banyak. Dan setiap kaisar Roma yang dihormati oleh rakyatnya, itu dibangunkan kuil. Dianggap dewa oleh beberapa orang Roma. Dan selain ada kuil-kuil dari kaisar-kaisar Roma di situ, Bapak Ibu, Efesus ini juga pusat agama di Asia Kecil. Coba dibuka, Pak. Tolong dibaca untuk kita, Pak Prana. Kisah Rasul pasal 19 ayat 28. Kisah 19 ayat 28. Tolong multimedia munculkan ini. Kisah 19 ayat 28. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus.
Jadi orang-orang Efesus itu punya dewi tertinggi, yakni yang disebut dengan Dewi Artemis, atau nama lainnya Dewi Diana. Ini penyembahan kepada agama yang besar. Penyembahan kepada Dewi Artemis atau Dewi Diana ini, itu adalah agama yang besar, saudara. Kuilnya besar di Efesus. Ya. Kalau kita membaca tentang kuil Dewi Artemis ini, itu pendetanya banyak yang wanita. Pendeta-pendeta wanita. Jumlahnya menurut sejarah bukan 1, bukan puluhan, tapi ratusan, Bapak Ibu. Dan pendeta-pendeta perempuan yang melayani di kuil Dewi Artemis ini, salah satu pelayanannya adalah melakukan pelacuran bakti. Jadi mereka melacurkan diri mereka, melakukan perzinahan di kuil Dewi Artemis, tapi bukan dalam konteks perzinahan, itu sebagai tanda mereka sedang beribadah kepada Dewi Artemis. Jadi bayangin Bapak Ibu, begitu seperti magnetnya kuil Dewi Artemis itu. Banyak ratusan pendeta perempuan, di mana laki-laki tentu akan berboyong-boyong, saudara, untuk datang ke Dewi Artemis. Selain mereka bisa menyembah Dewi Artemis ini, mereka juga bisa melakukan free sex dengan pendeta-pendeta Artemis ini, saudara. Nah, akhirnya apa dampaknya? Ada banyak kuil yang dibangun untuk menghormati kaisar-kaisar Roma. Ada agama besar saat itu yang kuilnya besar, kuil Dewi Artemis di kota Efesus. Gereja di Efesus itu menjadi minoritas. Gereja di Efesus yang membenci perzinahan pelacuran, ini menjadi kelompok, menjadi komunitas yang tidak dipandang, yang dihina, dilecehkan, bahkan mungkin dibenci dan dianiaya oleh orang-orang Efesus. Jadi Bapak Ibu kalau bisa memahami ini, orang-orang Kristen di Efesus nggak enak. Ya, minoritas. Semua agama yang mayoritas menyembah kepada patung. Kaisar Roma dibikin patungnya, disembah di situ. Dewi Artemis dibangun patungnya, disembah di situ. Sedangkan orang-orang Kristen tidak menyembah patung. Orang Kristen dianggap bodoh saat itu. Kenapa? Karena menjadikan orang yang mati di atas kayu salib sebagai Tuhan. Itu saja mereka sudah dilecehkan, dianiaya. Apalagi yang hal lainnya. Sehingga akhirnya kekristenan terhimpit, saudara. Ditekan begitu rupanya. Dibenci oleh orang-orang Efesus. Tapi Alkitab kita dalam hal ini, Tuhan melihat pekerjaan mereka. Mereka, Tuhan katakan tetap hupomone. Punya ketekunan meskipun dibenci, sulit untuk beribadah, dianggap sebelah mata, dianggap menjadi musuh masyarakat. Tapi orang-orang percaya di Efesus tetap tekun, tabah, sabar, hupomone ketika beribadah kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Masih ada lagi saudara yang dipuji oleh Tuhan terhadap gereja di Efesus ini. Kita lanjutkan bacaannya Pak. Tolong dibaca untuk kita semuanya. Kembali ayat 2 dan juga ayat yang ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat di Efesus bukannya kopos. Kopos itu apa tadi? Kopos itu bekerja keras dalam pelayanan. Jemaat di Efesus bukan saja hupomone. Apa itu hupomone? Tekun, sabar, dan tabah menghadapi cobaan. Tapi kata Tuhan di ayat 2 tadi, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Nah, orang-orang jahat ini apa maksudnya? Apakah jemaat di Efesus tidak sabar terhadap pencuri? Apakah orang di Efesus tidak sabar terhadap pejinah? Apakah orang Efesus tidak sabar terhadap orang yang memfitnah? Bukan itu, saudara. Orang jahat di sini kalau kita melihat bahasa yang digunakan oleh Alkitab Perjanjian Baru, yakni bahasa Yunani, itu ditekankan, kalau kita lihat konteksnya juga, bahwa yang jahat itu adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran palsu.
atau nabi-nabi palsu, atau rasul-rasul palsu. Tuhan bilang kepada jemaat di Efesus, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu itu. Yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka sebagai pendusta. Ini luar biasa loh saudara. Artinya apa? Artinya pemimpin jemaat di Efesus. Artinya apa? Artinya jemaat di Efesus kagak mudah dikadalin sama guru palsu. Kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya, berarti sisi yang lainnya kita bisa menilai bahwa pemimpin gereja di Efesus, jemaat di Efesus adalah orang-orang percaya yang punya pemahaman iman yang luar biasa. Sehingga ketika ada guru palsu, ada nabi palsu, ada rasul palsu, ngajarin tentang hal-hal yang palsu, mereka langsung bisa menilai palsu. Dan mereka langsung, Alkitab katakan di ayat 2 tadi, langsung menelanjangi mereka, mendapati bahwa mereka semua adalah pendusta. Ketidaksabaran terhadap guru palsu ini dipuji Tuhan. Di ayat 2. Saya jadi teringat sama salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada kalimat yang mengatakan, aku gak sabar. Coba deh kita buka deh ya. 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. Ya. Jadi Bapak Ibu belajar dari ayat 2 Wahyu pasal 2 dan nanti 2 Korintus 11 ayat 4 ini. Bapak Ibu harus menjadi orang Kristen yang seperti ini. Coba dibaca Pak Prana. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu tahu dong jemaat Korintus itu jemaat yang sangat kaya dengan apa? Dengan apa? Dengan karunia-karunia kan? Karunia berbahasa roh mereka sangat fasih. Menafsirkan bahasa roh mereka sangat fasih. Mereka bisa bernubuat dan lain sebagainya. Tapi kata Paulus, aku heran sama kalian yang sabar aja. Kalau ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain kepada kamu. Kamu sabar saja. Jika ada orang yang datang kepadamu memberitakan roh yang lain daripada yang pernah kamu dengar sebelumnya daripadaku. Jadi saudara, dari sini kita belajar bagaimana kita harus bersikap sebagai orang Kristen. Kalau Bapak Ibu mendengarkan ada orang mengajarkan Yesus yang lain. Kalau Bapak Ibu mendengarkan ada ajaran-ajaran yang kau anggap sesat, kau tidak bisa bilang, kau tidak bisa memaklumkan, kau tidak bisa menerima mereka begitu saja. Sikap saudara ternyata dinilai oleh Tuhan. Jemaat di Korintus ada guru yang ngajar bahwa Yesus seperti ini, beda dengan yang diajarkan oleh Paulus, mereka terima aja. Ada nabi lain ngomong roh yang lain, bukan Roh Kudus, tapi mereka terima saja. Paulus bilang, aku heran kamu sabar aja menghadapi semua itu. Tapi tidak dengan jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ketika dengar ada guru yang ngajarin sesuatu yang tidak sesuai dengan iman mereka, mereka langsung menelanjangi mereka, tanda kutip. Membongkar kedok mereka bahwa mereka semua pendusta. Dan Tuhan puji, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya di tempat ini? Apakah Bapak Ibu dapat menilai dengan mudah guru palsu, guru benar, ajaran palsu, ajaran yang benar? Maafkan saya ya. Saya masih berpendapat orang Kristen kebanyakan belum bisa membedakan mana nabi palsu, mana nabi benar, mana ajaran palsu, mana ajaran benar. Orang Kristen kebanyakan yang saya dengar, saya gali, saya dalami, itu berkata, pokoknya Pak, kalau ada pendeta ngomongin Yesus di mimbar, itu pasti benar Pak. Pokoknya kalau ada pengkhotbah, ada orang ngomongin Yesus, bisa berkata Yesus, itu pasti benar dari Tuhan Pak. Saudara, come on. Saudara gak baca Alkitab dengan sungguh apa?
bahwa setan yang ada di Gerasa, legion itu bisa nyebut Yesus, Pak. Bapak Ibu tahu, Yudas Iskariot itu bahkan kelompok terdekat dari diri Yesus, Pak. Bapak Ibu tahu bahwa orang-orang yang dekat dengan komunitas gereja ternyata banyak yang palsu. Bapak Ibu nggak bisa jadi orang Kristen naif di akhir zaman ini. Yang begitu dengan mudahnya dengar khotbah, terus oh ini benar, oh ini benar. Bapak Ibu harus bertumbuh dalam pemahaman yang benar. Maka saya berharap sungguh Bapak Ibu punya kebiasaan membaca Alkitab, makanya di The Way ini ya, ada komunitas tadarusan namanya, ya, klub membaca Alkitab. Ya. Sebab bagi saya menilai pendeta benar, pengkhotbah benar, dengan pendeta palsu, pengkhotbah palsu segampang. Kalau Bapak Ibu sudah suka membaca Alkitab, maka iman Bapak Ibu akan bertumbuh. Kalau iman yang bertumbuh itu Roh Kudus disenangkan. Maka kalau Roh Kudus disenangkan, Roh akan bermanifestasi dalam dirimu. Kalau Roh Kudus sudah nyaman dalam dirimu, Roh Kudus nanti yang akan membisikkan di telingamu ini, ini benar, ini salah. Tapi kalau Bapak Ibu gak punya kesukaan baca Alkitab, bagaimana imanmu bertumbuh? Jelasin sama saya. Gak bisa. Bapak Ibu rajin ke gereja, Senin di gereja, Selasa di gereja, Rebo di gereja, karena full timer gereja gitu, kerjanya di gereja, sehari-hari ada di gereja. Tapi nggak punya kebiasaan baca Alkitab, itu nggak menjadi serta-merta Bapak Ibu, bisa membedakan pendeta yang benar atau pendeta yang palsu, saudara. Pendeta palsu tuh nggak mungkin ngomongin tentang hal yang jahat di mimbar ini. Coba deh bayangin, saya udah pernah ngomong ini berkali-kali kan. Nggak mungkin ya, ada pendeta ngomong begini, saudara Yesus itu bukan Tuhan. Nabi palsu nggak begitu tipenya, Pak. Kalau Nabi palsu bilang Yesus bukan Tuhan, maka saudara mau dengerin saya nggak minggu depan? Jadi tolong jawab dong. Kalau saya ngomong ya, Yesus bukan Tuhan. Yesus tuh nggak mati, dia kawin sama Maria Magdalena. Kira-kira nih minggu depan Bapak Ibu masih mau dengerin saya nggak? Enggak lah. Jadi jangan naif menganggap Nabi palsu seperti itu. Enggak, Nabi palsu itu seperti malaikat, Pak. Setan yang menyerupai malaikat terang. Maka di mimbar ini ngomongnya apa? Shalom saudara, Yesus mengasihimu. Kasih karunia Tuhan penuh atasmu. Yesus baik, dia ngomong begitu, Pak. Sehingga saudara yang lugu akhirnya bilang, oh ini pendeta yang benar. Ngikutin aja. Baru nantinya di suatu waktu kita akan kaget. Ternyata bukan domba, tapi serigala berbulu domba. Ketika Bapak Ibu sudah tahu dia serigala berbulu domba, Bapak Ibu gak punya waktu lagi untuk melarikan diri. Kenapa? Karena di depan saudara, dia akan menerkam saudara habis. Dan saudara akan tertelan oleh pengajaran-pengajaran Nabi palsu ini. Maka jemaat di Efesus ini jemaat yang luar biasa bagi saya. Gereja yang mengajarkan pengajaran yang benar. Gereja yang bahkan tidak takut dan bahkan berani menghadapi semua nabi-nabi palsu itu. Gereja yang mengajar tentang doktrin saudara. Mari sama-sama kita belajar dari kebaikan jemaat di Efesus ini. Mari kemudian kita lanjutkan, saudara. Apalagi yang kita bisa pelajari dari jemaat di Efesus ini? Coba dibaca lagi Pak, ayat yang ketiga. Pasal kedua, kitab Wahyu ini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tidak kenal lelah. Kata tidak kenal lelah ini harus dihubungkan dengan kalimat di atasnya tadi. Kalimat di atasnya tadi apa? Menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi jemaat di Efesus sudah menderita karena Yesus. Kenapa menderita Pak Seno? Kan saya sudah bilang tadi. Gereja di Efesus itu gereja minoritas. Ada penyembahan kuil Dewi Artemis di situ. Berarti sebagian besar orang Efesus menyembah Dewi Artemis. Menyukai perjinahan, orang Romawi, orang yang tak bersunat menguasai Efesus. Mereka ditekan begitu rupanya, mereka menderita karena Yesus, tapi Alkitab katakan di ayat 3, Tuhan puji, engkau tidak mengenal lelah. Meski ia dianiaya, pemimpin gereja di Efesus, jemaat di Efesus dianiaya karena Tuhan, tapi mereka terus tidak pantang lelah, tidak kenal lelah dalam melayani Tuhan. Berapa banyak di sini yang sudah dianiaya karena Tuhan, tapi terus melayani Tuhan? Bagaimana dengan kita yang di sini,
yang sudah mengalami pencobaan-pencobaan, tapi terus mau melayani Tuhan dengan sungguh. Nggak banyak Bapak Ibu, nggak banyak Bapak Ibu. Biasanya orang kalau sudah mulai menghadapi cobaan, ya, mulai difitnah, ya, itu kendur itu pelayanannya, ya, mengalami aniaya, mundur itu. Ya. Saya secara pribadi pernah mengalami dua hal itu. Ya. Dianiaya orang, mundur, dan dianiaya orang, tapi nggak kenal lelah. Ya. Kalau saya lihat bagaimana saya bisa mengalami dua hal itu, karena ketika saya yang pertama dianiaya terus mundur, saya belum mengenal Tuhan dengan sungguh. Ya. Sehingga ketika ada orang yang tikam saya dari belakang, itu sepertinya semuanya hilang begitu. Sepertinya Tuhan gak bela saya gitu. Tapi ketika saya mengenal Tuhan dengan sungguh, orang aniaya saya, orang fitnah saya, seperti apapun saya sudah pernah mengalaminya saudara. Saya gak pernah peduli, saya terus maju. Tidak kenal lelah dalam melayani Tuhan. Yang berikutnya yang dipuji oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu bisa baca, Pak Prana bisa tolong kita ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah saudara, Tuhan muji jemaat di Efesus, pemimpin gereja di Efesus. Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Alkitab nggak menjelaskan siapa pengikut Nikolaus. Dosa seperti apa yang dilakukan oleh para pengikut Nikolaus, saudara. Tapi banyak tafsiran mengatakan bahwa Nikolaus ini tadinya adalah pengikut Tuhan. Tapi kemudian murtad, tinggalkan pelayanan. Dampaknya dia mulai membenci kekristenan. Dan Alkitab katakan jemaat di Efesus membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Ini menarik kalimatnya saudara. Alkitab tidak mengatakan mereka membenci pengikut-pengikut Nikolaus. Enggak. Coba kalimatnya kan. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Kalimatnya enggak begini. Engkau membenci pengikut-pengikut Nikolaus. Dari sini kita bisa memahami saudara, bahwa Tuhan senang kita benci sama perbuatan dosa. Yang Tuhan tidak mau, kita benci sama yang orang berdosa. Enggak boleh saudara. Saya enggak setuju dengan LGBT. Nangkap Bapak Ibu? LGBT itu apa? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Saya enggak setuju. Saya benci sama orang-orang perbuatan-perbuatan seperti ini. Tapi sama orang-orangnya yang terjebak, yang enggak tahu dan terikat akhirnya dengan hal-hal seperti itu, saya enggak benci. Saya enggak suka, maafkan saya, sama ngerokok. Tapi saya enggak benci sama orang yang ngerokok. Buktinya orang ngerokok ke gereja The Way boleh enggak? Boleh. Orang ngerokok mau melayani The Way bisa enggak? Bisa. Kenapa enggak bisa? Tapi saya enggak suka dengan ngerokoknya. Ini yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Ya. Kita harus benci sama perbuatan-perbuatan dosa. Jijik sama perbuatan-perbuatan dosa. Tapi terhadap oknumnya kita harus mengasihi. Ya. Jadi kalau nanti belum pernah kejadian ya, di The Way ada transgender di sini ya, belum ya. Tapi andai kata nanti suatu waktu ya, ibadah pagi atau ibadah sore tiba-tiba datang transgender gitu ya. Yang kita tahu kok ada jakunnya tapi kok perempuan gitu ya. Bapak Ibu gak bisa, najis keluar, gak boleh gitu. Sambut dia. Meskipun suaranya gahar gitu ya. Siapa namanya? Saya Meli gitu ya. Kita harus sambut ya. Shalom Meli, apa kabar? Silakan duduk. Ayo kita nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ayo sama-sama. Saya gak suka perceraian. Saya gak suka perceraian. Saya benci perceraian. Tapi sama orang-orang yang bercerai, saya mengasihi. Ya, saya lagi ada pergumulan batin. Saya punya teman cukup dekat, hamba Tuhan. Sedang digugat cerai oleh istrinya. Ya.
Saya baru dapat cerita sepihak dari pihak teman saya ini, belum dapat dari istrinya ini. Kenapa lo digugat cerai sama istri lo? Karena gue dituduh di pasal tidak menghidupi pasangan, tidak membahagiakan, mencukupi kebutuhan ekonomi. Saya cuma bilang, lah istri lo gak tahu apa lo tuh pendeta, hamba Tuhan? Yang memang kalau hamba Tuhan ya hidupnya dari Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ya suka-sukanya Tuhan lah melayani. Kadang-kadang kita melayani di kantor, dapat ampau atau persembahan kasih tebel ya rupiah. Kadang-kadang juga cuma dikasih salaman doang, senyum doang. Tuhan berkati ya Pak, terima kasih pelayanannya. Ya, ada yang cuma traktir kita makan. Kita nggak tahu namanya hamba Tuhan kan nggak boleh begitu, nggak boleh minta imbalan dalam pelayanan kita. Lo nggak tahu apa isi lo begitu? Ya tahu bro. Ya tapi mungkin pergaulannya ya bro. Dulu waktu gue nikahi kan dia orang di luar pulau. Terus sekarang ke Jakarta, terus punya pekerjaan bagus ya. Teman-temannya mulai kalangan-kalangan menengah atas gitu ya. Terus mungkin ditanya sama teman-temannya, laki lo apa? Pendeta. Oh, berapa penghasilannya? Enggak lah, buat makan sehari-hari aja ya dari gue. Nah akhirnya mungkin dicekokin sama teman-temannya. Bego banget sih lo punya laki kayak gitu, gak menghidupi begitu, lo masih pelihara aja. Udah gugat cerai aja. Nah teman saya digugat cerai oleh istrinya dengan alasan seperti itu. Saya sedang bergumul pengen cari tahu informasi dari pihak istrinya karena saya cukup dekat juga dengan istrinya. Ya, tapi saya belum ada kesempatan. Saya benci, saya bilang sama teman saya, gue pokoknya nggak suka lo bercerai. Ya, pokoknya usahakan pertahankan pernikahanmu. Gimana caranya? Datengin kantornya. Gak bisa bro, gue udah diancam sama pengacaranya nggak boleh datang ke kantor. Saya bilang, saudara, kalau nggak bisa datang fisik, lo gimana caranya? Kayak kirim bunga, kayak modal apa kek, ya pokoknya kasih tahu istri lo bahwa lo mau bertobat, lo mau berusaha menghidupi dia. Gimana caranya? Ya, saya lagi mengencourage teman saya ini. Dan satu sisi cerita tentang dia digugat cerai ini sudah tersebar di kalangan teman-teman kami. Ya, ada beberapa yang menolak. Saya sedang bergumul ini, sedang bergumul. Kalau teman saya ini ditolak nanti di mana-mana, habis dia. Ya, karena pendeta kan pekerjaan terakhir ya Pak. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ya dipecat dari pekerjaanmu ya, kok masih bisa jadi pendeta? Masih bisa ya. Bahkan bangga kan. Pendeta Lesmana buka kurung, ex pengusaha apa gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya seperti saya sudah jadi pendeta gitu ya. Terus saya pendeta itu harus menjaga kredibilitas. Kalau pendeta itu sudah cerai gitu saudara ya, orang itu nangkepnya udah gimana aja. Contohnya pandangan saya terhadap gubernur DKI aja yang sebelumnya itu. Ya, kita tunggu aja. Ada yang bilang hoax, tapi saya sangat yakin karena yang munculkan berita di Kompas ya dan detik.com. Katanya tanggal 31 sidang perdana. Itu pemahaman saya mengaguminya Pak Ahok, karya dia saya kagumi luar biasa. Tapi kalau sampai benar-benar dia bercerai apapun alasannya, saya tidak lagi mengagumi dirinya secara pribadi. Ya. Nah, kredibilitas Pak Ahok kalau benar dia bercerai itu runtuh di mata saya paling tidak, saudara. Ya. Saya seperti itu. Ya. Nah, teman saya mengalami dilema seperti ini. Ya. Saya sedang bergumul. Ya. Saya mau rangkul dia. Sebab kalau dia nanti sampai benar-benar terhilang, saya nggak tahu ya seperti apa. Dirangkul bukan berarti saya ajak ke The Way untuk melayani Tuhan di sini, tapi saya mau jadikan diri saya sebagai sahabat dia untuk memulihkan dirinya. Saya cuma bilang dia begini, kalau lo dituntut cerai, pokoknya jangan sampai keluar kata cerai atau iya di pengadilan. Jadi andai kata nanti pengadilan hakim yang memutuskan, ya biarlah hakim yang memutuskan, tapi sampai palu diketuk, bilang lewat mulut, saya tidak mau bercerai. Nah kalau hakim sudah memutuskan kan sah secara hukum. Terus saya bilang begini sama dia, dan lo harus jaga diri lo, ya tidak menikah lagi sampai mati. Padahal usianya masih muda seperti saya. Nah, itu justru bisa didapat nilai poin. Ya, orang nanti bisa menghargai lo. Lo dituntut cerai sama istri, tapi bertahan dengan kesendiriannya, terus melayani Tuhan. Itu justru menjadi nilai poin yang tinggi nanti buat dirimu, saya bilang gitu. Nah saudara, biji mata Tuhan,
yang kita pelajari di sini, kita harus membenci perbuatan-perbuatan jahat. Bapak Ibu nggak bisa mentolerir perbuatan-perbuatan jahat itu. Anakmu berbuat jahat, berbuat dosa, kita nggak bisa tolerir. Kita mengasihi anak kita, tapi perbuatan jahat yang dia lakukan, itu harus kita tegur. Jangan gara-gara mengasihi anak, perbuatan jahat dia, kita tidak pikirkan, kita abaikan begitu saja. Saya mendidik anak keras Bapak Ibu. Ya. Karena saya dididik juga dengan cara yang keras, dan saya melihat hasilnya ya, saya punya prinsip seperti ini. Si Sean dan Silo, ya, saya nggak tolerir kalau mereka berbuat yang bagi saya jahat. Ya. Berbuat jahat itu jangan dipikirin macam-macam. Ya. Contohnya kalau mamanya ngomong apa, ya, terus si Sean atau si Silo keluar kamar sambil mukanya ditekuk gitu ya, gitu, terus kelihatan mata saya langsung panggil dia. Ngapain kamu mukanya begitu? Wis mama, saya bilang nggak boleh, itu perbuatan jahat saudara. Ya. Sebab dimarahin mamanya, terus di mata mamanya diam, tapi dia keluar mukanya asem. Itu bagi saya nggak bagus. Ya. Kalau dimarahin mama, dengerin mama, saya sorry sama mama, beresin selesai. Sama-sama Bapak Ibu, kita mulai dari sekarang di 2018 ini tidak tolerir dengan perbuatan jahat. Saya nggak tahu Bapak Ibu bisnisnya apa. Ya, masih nggak melakukan bisnis yang jahat. Nipu orang, ngadalin orang, ya nggak sih? Bapak Ibu harus komitmen dengan sungguh untuk berbisnis dengan benar. Ya. Saya selalu bilang pengusaha Kristen tuh godaannya banyak, ya banyak lah gitu ya. Tapi belajarlah untuk hidup benar gitu. Pengusaha nyari untung itu sah. Kalau saudara beli barang harganya 1.000, terus ditawar sama orang 300, terus karena saudara mengasihi, berbelas kasihan, terus silakan ambil aja, saudara bodoh. Belinya 1.000, kok ditawar 300, saudara relakan, bodoh kan? Ya, lambat laun kau akan bangkrut dengan sendirinya. Kau beli 1.000, kau jual 3.000, ya, itu sah bagi saya. Terus kalau saya mau jual 30.000, sah aja. Kalau ada yang mau beli, kenapa enggak? Benar nggak saudara? Saudara beli modal 1.000 nih, terus saudara jual 30.000, sah apa enggak? Sah dong, ya kan? Kalau dia mau beli berarti kan, ya itu untung saudara, berarti untung saudara 29.000, itu untungnya beratus-ratus kali lipat, sah-sah saja. Yang nggak boleh itu apa? Bohong, dusta. Saudara beli 1.000, dijual 3.000, ada orang datang, Pak, saya tawar ya Pak, 3.000 kemahalan Pak, ya 2.000 deh Pak. Terus kau bilang, aduh Bu, kalau 2.000 saya nggak untung. Nah, itu dosa tuh. Orang modalnya 1.000, ditawar 2.000 kok bilangnya nggak untung sih? Dosa nggak? Dosa, itu nggak boleh. Terus gimana dong Pak mensiasatinya? Ya pakai hikmat dong, nggak usah bohong, tapi dengan hikmat. Bilang aja begini, Bu, saya memang kalau ditawar Ibu 2.000, saya udah untung Bu. Ya, cuman untungnya belum cukup Bu. Ya. Ini sewa tempat aja berapa, tuh pegawai saya harus saya gaji berapa, anak saya 5 loh Bu, sekolahnya di swasta semuanya, mobil saya 3, bayar pajaknya mahal. Jadi tolong deh Bu ya supaya saya bisa hidup enak, ya saya naikin ya Bu ya, jangan ditawar lagi ya 2.300 deh. Itu kan gak bohong kan saudara? Kalau itu fakta, itu kan gak bohong. Nah ayo sama-sama kita belajar untuk benci perbuatan jahat. Tapi jangan benci sama orangnya, saudara. Kalau saudara benci sama orangnya, bagaimana orang itu bisa kenal Tuhan nantinya? Ayo sama-sama kita kerjakan ini. Ada 5 poin di mana kita bisa belajar dari jemaat Efesus ini. Di mana pemimpin gerejanya, di mana jemaatnya dipuji oleh Tuhan luar biasa. Kalimatnya menarik di Wahyu pasal 2 tadi. Aku tahu. 2 kali saudara, aku tahu. Artinya apa? Artinya meskipun Tuhan tidak bisa kita lihat, Tuhan memperhatikan kita. Sampai-sampai Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu sungguh jerih payahmu. Jadi jangan anggap saudara hidup ini Tuhan gak bisa lihat. Di surga Tuhan sedang mencatat apa yang sudah kau kerjakan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Itu sedang Tuhan tulis di dalam kitab kehidupanmu saudara. Di surga saudara nanti punya biografi, tapi yang
Kalau di biografi di dunia ini, yang buat biografi diri kita sendiri. Saya, Paulus Suseno Suharsana. Orang tua laki-laki saya namanya Suharsana. Orang tua perempuan saya namanya Setio Yoheni. Saya berasal dari Jakarta. Meskipun bapak saya lahir di Klaten, ibu saya Kediri, tapi saya orang Jakarta. Saya yang nulis sendiri. Tapi dalam kitab kehidupan kita di surga nanti yang nulis Tuhan, saudara. Kalau kita yang menulis, kita bisa nambahin, kita bisa ngurangin. Tapi kalau Tuhan yang nulis, saudara, maka yang terpampang nanti dalam kitab kehidupan kita, itu adalah fakta. Di 2018 ini, saudara, perhatikan bahwa Tuhan melihat. Jadi meskipun Tuhan memuji, ada 5 poin tadi di mana Tuhan memuji jemaat Efesus. Tapi juga ada yang Tuhan cela, saudara. Ini kita pelajari bersama di malam hari ini. Wahyu pasal 2, ayat yang keempat. Tolong dibaca Pak Prana untuk kita semuanya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu, jemaat Efesus tuh keren banget. Ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada ajaran palsu, mau mengusik mereka, mereka bongkar itu. Mereka punya pemahaman teologi yang dalam sekali jemaat Efesus ini, bukan orang Kristen kacangan. Orang Kristen yang teologinya mumpuni, jemaatnya jemaat yang dewasa secara iman. Tapi perhatikan baik-baik ayat 4-nya. Namun demikian, aku hanya besar, Tuhan mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kata kasih di sini menggunakan kata kasih dalam bahasa asli Yunaninya agape. Kasih yang tanpa syarat. Jadi jemaat Efesus meskipun tekun, ya, jemaat di Efesus tadi meskipun bekerja keras, jemaat di Efesus meskipun bisa menelanjangi ajaran-ajaran sesat, jemaat di Efesus meskipun tidak kenal lelah, menderita bagi Kristus, jemaat di Efesus meskipun benci sama perbuatan-perbuatan jahat, tapi Tuhan cela mereka. Kenapa? Kau sudah kehilangan kasih mula-mula. Artinya apa? Mempertahankan kasih mula-mula itu sangat-sangat penting. Bicara mengenai kasih mula-mula itu kasih terhadap siapa sih Pak? Nah Bapak Ibu saya mau mengajak kita untuk berpikir tentang kasih ini. Ada beberapa ayat, coba dibaca Pak. 1 Yohanes pasal 4. Surat 1 Yohanes pasal 4. Ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Baca untuk kita semua Pak, tolong Pak. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi ngomongin kasih agape, itu kasih yang seperti mata uang logam, saudara. Nggak bisa terpisahkan. Kalau Bapak Ibu bilang sama saya, Bapak Ibu ngaku sama Tuhan, Tuhan, aku sudah menjadi orang yang penuh dengan kasih. Artinya Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari, kau bukan cuma sekedar mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesamamu. Sebab Alkitab tadi katakan, bagaimana mungkin kau mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesamamu. Orang yang mengasihi Tuhan, perhatikan baik-baik, ia juga mengasihi saudaranya. Jadi ini sisi mata uang logam yang berbeda. Satu sisi mengasihi Tuhan, satu sisi lagi mengasihi sesamanya. Tapi ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saudara. Dan Alkitab katakan, aku benci sama jemaat di Efesus. Kenapa? Kamu sudah kehilangan kasih mula-mula. Kasih kepada Tuhan sudah pudar, kasih kepada sesama juga sudah pudar. Bapak Ibu, sudah pernah baca kitab Efesus belum? Sudah pernah baca kitab Kisah Para Rasul belum? Kalau kau baca nanti Kisah Para Rasul tentang jemaat di Efesus, tentang pelayanan Paulus kepada jemaat di Efesus, dan kau baca khusus surat Efesus, Bapak Ibu akan menemukan bahwa jemaat Efesus awalnya itu menggebu-gebu dalam kasihnya kepada Tuhan. Coba ada 2 ayat yang bisa menggambarkan itu. Efesus pasal 6 ayat 24. Efesus pasal 6 ayat 24, tolong baca untuk kita Pak. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Perhatikan baik-baik, ini kalimat salam penutup
dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kasih karunia menyertai semua orang. Semua orangnya orang di mana? Orang di Efesus. Yang sudah mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi Paulus memuji jemaat Efesus. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu yang sudah mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi jemaat di Efesus di mata Paulus sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa itu. Mengasihi Tuhan dengan kasih agape itu. Di awal pembentukan jemaat di Efesus, mereka benar-benar mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Tapi ketika surat Wahyu pasal 2 tentang jemaat Efesus ditulis, Tuhan bilang, aku mencela engkau karena kau sudah kehilangan kasih mula-mula. Yang dulu menggebu-gebu kepada Tuhan, yang dulu mengasihi Tuhan luar biasa. Di zaman kitab Wahyu, jemaat Efesus sudah tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh lagi. Coba satu ayat lagi Pak. Efesus 1 ayat 15. Efesus 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, perhatikan baik-baik. Efesus 1 ayat 15, Paulus mencatat, memuji jemaat Efesus bahwa mereka penuh dengan kasih terhadap semua orang kudus. Mereka penuh kasih terhadap semua orang kudus. Mereka mensupport pelayanan orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini bisa rasul, bisa utusan Tuhan, bisa juga orang-orang percaya, saudara. Jemaat Efesus jemaat yang berkorban, yang gak hitung-hitungan terhadap orang-orang kudus ini. Tapi dalam kitab Wahyu, aku mencela engkau karena kasihmu kepada orang-orang kudus sudah tidak terlihat lagi. Bapak Ibu biji mata Tuhan, maka penting bagi kita semua di sini untuk menjaga kasih mula-mula kita. Yesus itu kasih, benar ya saudara ya. Maka Bapak Ibu yang mempercayai sang kasih, mestinya hidupmu penuh dengan kasih. Nah kasih kepada Tuhan ukuran yang paling tahu dirimu sendiri. Saya gak bisa menilai kasihmu kepada Tuhan Paulus mana nilainya 8, gak bisa. Pak Prana kasihmu kepada Tuhan 7,5 gak bisa. Sang hakim nanti Tuhan. Tapi paling tidak kita bisa mengukur diri kita sendiri. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh? Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Paling tidak mengasihi saudara kita. Makanya omong kosong lah. Kalau ada orang bilang hebat, sanggup mengerjakan firman Tuhan dan bilang dia mengasihi tapi sama keluarganya gak akur. Ya. Dan kebanyakan munafik-munafik seperti ini banyak berkeliaran di sekitar kita. Makanya saya tidak membatasi diri saya, saudara. Ya. Saya sadar sekali bagaimana saya harus menjadi contoh dan teladan bagi saudara. Maka saya open aja. Ya. Saya tidak menjaga jarak dengan saudara. Saya bisa ditemui saudara kapan saja. Saya bisa menemui saudara kapan saja. Ya. Kebanyakan orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang menjaga dirinya. Ayo sama-sama kita belajar saudara, untuk hidup penuh dengan kasih. Pemimpin gereja di Efesus hebat namun kehilangan kasih mula-mula. Mereka terlalu sibuk gitu loh, ngurusin doktrin-doktrin palsu. Mereka terlalu sibuk berapologet. Ya. Berapologet, mempertahankan iman kepercayaan kita itu bagus Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau energi kita habis hanya untuk berapologet, itu yang salah. Makanya saya tidak terlalu suka dengan perdebatan agama itu. Ya. Saya nggak suka, saudara. Itu bukan cara yang biblical bagi saya. Ya. Saya menghargai orang-orang yang melayani pelayanan apologet seperti itu. Berdebat di dunia maya, berdebat dalam seminar-seminar tentang iman kepercayaannya. Tapi saya belajar dari jemaat di Efesus ini. Jemaat di Efesus ini tipikal jemaat dari pemimpin gereja sampai jemaatnya orang-orang yang suka berdebat tentang iman mereka. Mereka mempertahankan iman mereka dengan luar biasa. Mereka bisa menelanjangi guru-guru palsu. Tapi dengarkan, karena energinya habis ke sana, maka kasih mula-mula mereka kepada Tuhan dan kepada sesama mulai pudar.
Penting di sini saudara menjaga kasih itu. Kenapa saudara? Karena kasih adalah yang utama. Matius 22 ayat 36 sampai 39. Tolong dibaca untuk kita, Pak. Beberapa ayat ini kita buka supaya saudara memahami bahwa kasih itu yang utama. Matius 22 ayat 36 sampai 39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, ini telanjang banget ini. Ini sederhana sekali saudara. Bahwa dalam hukum Kristen yang tertinggi itu mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kau bisa hebat melakukan apapun, tapi kalau hukum yang utama ini nggak dikerjakan, itu miss saudara. Saudara fail sebagai orang percaya. Saudara gagal sebagai orang percaya. Coba satu ayat lagi Pak. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kenapa kasih itu yang tertinggi saudara? Ini kata Tuhan lewat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Hebat dia, menguasai fasih dengan bahasa-bahasa yang ada. Dan bahasa malaikat. Bahkan bahasa malaikat, bahasa roh itu. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lanjut. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Karunia bernubuat, karunia yang berkhotbah, khotbahnya keren, khotbahnya tajam, khotbahnya penuh karisma. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Semua rahasia bahkan pengetahuan aku punya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Dia punya iman yang bisa memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lanjut. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Ya. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalau kau nggak punya kasih, semua hal hebat itu tidak ada faedahnya. Bapak Ibu biji mata Tuhan, jemaat di Efesus dengan kehebatan tadi akhirnya dicela Tuhan karena tidak punya lagi kasih. Kasih mula-mula mulai pudar. Ini gambaran juga gereja akhir zaman. Gambaran pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin gereja di akhir zaman. Yang banyak menghabiskan energinya untuk berdebat, untuk mempertahankan iman percayanya, membela imannya begitu rupa, sampai-sampai kasih kepada Tuhan pudar, sampai-sampai kasih kepada sesama tak terpancar. Maka Bapak Ibu, belajar dari jemaat di Efesus ini, dari Wahyu pasal 2 ini, ayo sama-sama kita kenali para pemimpin di gereja kita masing-masing. Apakah pemimpin di gereja itu masih benar-benar memiliki kasih kepada Tuhan? Artinya apa? Memiliki kerinduan, itu kelihatan dari matanya Bapak Ibu. Itu kelihatan dari auranya. Ketika dia bicara tentang Tuhan, ketika dia bicara tentang Yesus, bagaimana dia itu kelihatan saudara. Sama telanjangnya, ketika saudara tahu ada orang suka sama kita dulu ketika kita masih belum nikah. Ya Bapak Ibu tahu nggak? Bu Ren, gue tanya deh. Lo kebaca nggak sebelum Lesmana bilang I love you sama lo ngajakin pacaran, kebaca nggak gayanya dia? Matanya dia, ya nggak sih? Ngelihat lo gimana, gayanya, auranya ketika di deket lo. Kan kerasa saudara. Sama. Ketika saudara melihat saya, ketika saya melihat saudara, saya bisa merasakan, saudara juga mestinya bisa merasakan apakah saya mencintai Tuhan, apakah saudara mencintai Tuhan apa tidak. Dengan apa? Dengan gaya.
Dengan aura, ketika kau bicara tentang Yesus, ketika kau bicara tentang Tuhan, ketika kau bicara mengenai firman Tuhan, kelihatan tuh. Ayo sama-sama kita belajar sekarang di malam hari ini, saudara. Agar tidak mengulangi kebodohan jemaat di Efesus. Yang jago, yang hebat, yang giat melakukan hal-hal agamawi lainnya, tapi kasihnya mulai pudar. Kalau Bapak Ibu ada di posisi seperti hari ini, seperti ini di hari ini. Kasihmu kepada Tuhan, kasihmu kepada sesama mulai pudar. Apa yang harus kita kerjakan? Mari kembali ke Wahyu pasal 2, ayat yang kelima, saudara. Ya. Kalau itu yang terjadi, ini yang harus Bapak, Ibu, dan saya lakukan. Wahyu pasal 2, ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya saudara ya. Jadi kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh ya, untuk memiliki kasih yang luar biasa kembali pada hari ini, ya, kita harus bertobat, Alkitab katakan. Ya. Yang kemudian apa? Bukan cuma bertobat, tapi lakukan lagi apa yang semula yang kita lakukan tadi. Melakukan kecintaan kita kepada Tuhan, melakukan kecintaan kita kepada sesama, itu yang harus kita kerjakan lagi. Jadi nggak cukup bertobat Bapak Ibu. Sebab banyak orang bisa bertobat, ya, tinggalkan dosa, tapi nggak bisa kembali kepada kasih mula-mulanya. Yang paling tahu kita mengasihi Tuhan mula-mula, yang pertama kali tahu, yang paling tahu bagaimana Bapak Ibu jatuh cinta sama Tuhan, kan saudara. Saya ketika jatuh cinta sama Tuhan tuh ukurannya gampang. Itu saya menggebu-gebu tuh kalau baca Alkitab tuh. Itu ukurannya. Kenapa? Saya suka baca. Saya masih ingat banget ketika saya jatuh cinta pertama kali sama Tuhan, bertobat sungguh sama Tuhan itu di usia 27 tahun. Saya Kristen sejak lahir. Tapi jatuh cinta sama Tuhan tuh di usia 27 tahun. Saya baca Alkitab sejak saya bisa baca. Saya guru sekolah minggu sejak saya SMP. Kayaknya cukup rutin saya baca Alkitab. Tapi ketika saya jatuh cinta pertama kali sama Tuhan, saya bisa seharian itu saudara. Baca Alkitab. Beberapa kitab, bahkan saya punya rekor kalau tidak salah, hanya dalam waktu seminggu itu perjanjian baru selesai. Saudara. Kenapa? Memang dihabiskan sungguh untuk membaca firman Tuhan. Dan itu ukurannya bagi saya untuk melakukan apa yang semula itu. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu kehilangan kasih mula-mula, bertobat dan kerjakan lagi apa yang dahulu kau kerjakan. Itu diperintahkan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Apa yang dikerjakan di Efesus? Apa yang dikerjakan pemimpin di Efesus? Mengerjakan nggak? Mereka hebat nih, ngelakuin semua hal tadi, dipuji sama Tuhan. Tapi mereka dicela Tuhan kan? Kenapa? Kasih mula-mulanya hilang. Terus Tuhan bilang, bertobat. Lakukan apa yang dulu kamu lakukan. Menurut Bapak Ibu dikerjakan gak sama Efesus? Kalau menurut saya, tidak dikerjakan oleh pemimpin jemaat di Efesus. Tidak dikerjakan oleh jemaat gereja di Efesus. Kenapa Pak Seno bisa yakin begitu? Karena sekarang kalau saudara ke kota Efesus, tidak ada lagi gereja di situ. Loh apa hubungannya Pak tidak ada gereja dengan pemimpin gereja Efesus tidak bertobat dan tidak kerjakan lagi kasih mula-mula? Karena tadi, sekali lagi Bapak Ibu coba dibaca. Di ayat yang kelimanya. Pak Prana tolong baca bagi kita. Wahyu 2 ayat kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dalam engkau telah jatuh kata Tuhan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau Bertobat, lakukan. lakukan apa yang semula kamu lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Ya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kamu nggak bertobat, kalau kamu nggak lakukan apa lagi yang semula engkau lakukan, aku datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kalau engkau nggak bertobat. Kaki dian tadi apa? Kaki dian tadi apa? Kalau kita baca Wahyu pasal 1 ayat 20 tadi, kaki dian adalah jemaat atau gereja.
Tuhan ngomong kepada pemimpin gereja di Efesus, kamu hebat. Ya, kamu itu ngerjain yang keren-keren. Apa tadi? Kamu tuh kerja keras dalam pelayanan. Kamu itu sabar menghadapi tekanan apapun juga. Kamu tuh nggak sabar dengan yang jahat-jahat itu. Setiap guru-guru palsu kamu bisa telanjangi dengan luar biasa. Kamu keren. Kamu nggak kenal lelah dalam menderita bagi aku. Terus kamu juga benci sama perbuatan-perbuatan jahat. Aku puji kamu, tapi aku celah kamu. Karena kamu kehilangan kasih mula-mula. Bertobat. Kembali lakukan semua yang dulu kamu lakukan. Kalau enggak, aku ambil kaki dianmu. Faktanya di 2018 ini. Kalau Bapak Ibu ke kota Efesus, di Turki sana, nggak ada tuh gereja lah. Bahkan komunitas orang percaya tinggal 1 atau 2 orang saja. Yang ada cuma sisa-sisa gedung gereja. Kalau kita ke sana Bapak Ibu, kita ke Turki, ya, kita melakukan ziarah ke 7 gereja. Itu cuma sisa-sisa bangunan gereja doang. Bangunan gereja di Efesus digali lewat arkeologi ada. Ini loh dulu gereja Efesus itu. Tapi orang Kristennya udah nggak ada. Gereja yang modern di Efesus udah nggak ada. Efesus hilang kekristenan. Hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak bertobat, Bapak Ibu nggak menciptakan kembali kasih mula-mula, maka Bapak Ibu akan kehilangan juga yang berarti itu. Ayo sama-sama kita kerjakan hari ini untuk mengembalikan kasih mula-mula. Kalau kau sudah melayani Tuhan keren, tapi cintamu kepada Tuhan harus yang utama. Kau sudah melakukan hal-hal hebat yang lain keren, tapi harus mengasihi orang-orang di sekitarmu. Kalau kita kerjakan ini, hidupmu diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala kita.